Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Muntariwawi dari kelompok 3. Dan ada teman saya Istiqomah Sabrina dan ada Salsabila Zahra. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang anak-anak, masa kecil, dan modernitas. Oke, saya akan membahas sub pembahasan 1, yaitu anak-anak, masa kecil, dan modernitas. Dari abad ke-18 dan seterusnya, politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya dalam masyarakat mengalami berbagai perubahan di seluruh Eropa. Masyarakat berubah dari masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian hingga masyarakat yang berbasis industri. Langkah ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, Charles Darwin membuat gerakan belajar untuk anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyoroti peran proses biologis dalam perkembangan manusia yang diikuti dengan pendekatan ilmiah, yaitu kepercayaan, penggunaan, pengujian, observasi, dan eksperimen untuk menemukan hukum universal yang dinyatakan sebagai teori. Gerakan ini menunjukkan bahwa pandangan, konsepsi, dan proses mental anak-anak berbeda dari orang dewasa. Selanjutnya ada pola pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak dimulai saat mereka dilahirkan. Kepala merupakan sebagian besar dari keseluruhan tubuh. Secara bertahap, tubuh pun berubah sesuai isinya. Nah, dari sini kita mengetahui ada dua pola pertumbuhan anak. Yang pertama yaitu pola cephalocaudal. Pola ini merupakan urutan di mana pertumbuhan tercepat selalu terjadi di bagian atas kepala. Perkembangan sensorik dan motorik pada umumnya berjalan sesuai dengan prinsip cephalocaudal. Misalnya, bayi melihat benda sebelum mereka dapat mengendalikan tubuh mereka dan dapat mengendalikan tangan mereka sebelum bisa merangkak atau berjalan. Rata-rata bayi meraih mainan yang dimilikinya dengan kakinya saat mereka berumur 12 minggu dan meraih mainan dengan tangan pada saat berumur 16 minggu. Lalu yang kedua ada pola proximodistal, yaitu pola pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah tubuh lalu bergerak menuju kaki dan tangan. Misalnya bayi menggunakan seluruh tangan sebagai satu unit sebelum mereka dapat mengontrol jari-jarinya. Nah, yang kedua ada masa bayi dan anak-anak. Yang pertama, masa bayi. 95% bayi baru lahir memiliki panjang sekitar 18 hingga 22 inci dan beratnya 5,5 dan 10 pound. Dalam beberapa hari pertama kehidupannya, sebagian besar bayi baru lahir kehilangan 5% sampai 7% dari berat badan mereka. Begitu bayi menyesuaikan dirinya untuk menghisap, menelan, dan mencerna, mereka dapat tumbuh lebih cepat hingga rata-rata 5-6 ons per minggu selama bulan pertama. Nah, yang kedua ada anak usia dini. Anak perempuan memiliki tubuh lebih kecil dari anak laki-laki. Ketika anak laki-laki dan perempuan memiliki tubuh yang kecil, maka tubuh mereka akan menjadi tinggi. Walaupun ukuran kepala mereka lebih besar dari ukuran tubuh, anak perempuan memiliki jaringan lemak lebih banyak dibandingkan anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki lebih banyak memiliki jaringan otot dibandingkan anak perempuan. Lalu yang ketiga ada masa kecil. Pada masa kecil dan akhir masa kecil sekitar usia 6-11 tahun mengalami pertumbuhan yang lambat. Ketika anak sudah duduk di bangku sekolah dasar, pertumbuhan anak rata-rata 2 hingga 3 inci setahun. Oke, pembahasan saya sampai di situ dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Istiqomah Sabrina. Kepadanya dipersilahkan. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Istiqomah Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu masa remaja. Nah, pada materi masa remaja ini saya akan menjabarkan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu penentu pubertas. Nah, kita harus tahu dulu nih masa pubertas itu pada usia berapa. Beberapa sumber mengatakan terjadi pada usia 10 hingga 15 tahun. Atau ada yang mengatakan hingga 17 tahun. Nah, usia normal adanya pubertas itu terjadi pada usia
13-15 tahun. Nah, aspek yang kedua yaitu percepatan pertumbuhan. Nah, percepatan pertumbuhan ini lebih terlihat sangat signifikan pada laki-laki. Karena dapat kita lihat, kita misalkan punya adik. Nah, adik kita itu tingginya lebih dari kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari percepatan pertumbuhan. Nah, yang ketiga itu pematangan seksual. Nah, pematangan seksual ini ditandai dengan munculnya beberapa hormon. Nah, perempuan juga akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Nah, laki-laki akan mengalami mimpi basah dan perubahan suara. Selanjutnya bentuk tubuh. Nah, bentuk tubuh ini akan berubah pada masa remaja, di mana perempuan akan mengalami perubahan pinggul yang menjadi lebih besar dan laki-laki akan mengalami pertumbuhan jakun. Selanjutnya, keanekaragaman perubahan proporsi tubuh. Nah, ini sangat sering terjadi pada masa remaja, di mana remaja akan sangat mementingkan sekali penampilan tubuhnya, baik itu tinggi atau berat dan segala macam, dan ini sangat sering terjadi pada perempuan. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan otak. Nah, pada saat bayi baru dilahirkan, berat otaknya yaitu 25% dari berat otak pada saat ia dewasa. Nah, pada beberapa sumber mengatakan berat akan mencapai 70% atau 90% menuju sempurna pada usia 2 tahun. Nah, tapi kita tidak dapat mengesampingkan pertumbuhan otak ini, karena dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan otak itu sangat amat penting sekali, karena kan kita tahu nih, di dalam otak itu terdapat beribu-ribu jumlah sel, terutama sel saraf yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, karena kita juga tahu nih, bayi itu kan walaupun kapasitas otaknya masih sangat kecil, dia dapat mengetahui dan membedakan suara ibu dan ayahnya. Ya, baik, materi selanjutnya tentang tidur. Nah, kita dapat mengetahui nih, waktu tidur seorang bayi itu kan rata-rata pada malam hari itu mereka melek. Sedangkan pada siang hari mereka tuh lebih banyak untuk tidur, bangun mungkin beberapa kali. Nah, sedangkan kalau pada orang dewasa mereka akan siang mereka berkegiatan dan malamnya mereka tidur. Nah, waktu untuk bayi tidur ini tuh paling panjangnya itu 21 jam, mungkin paling rendahnya 10 jam. Dan untuk batas normalnya itu sekitar 16-17 jam. Sedangkan pada orang dewasa itu batas mereka tidur biasanya 11-13 jam, mungkin ada yang 9 jam atau mungkin ada yang lebih sedikit daripada itu, karena dapat kita ketahui semakin orang dewasa memiliki kesibukan yang lebih, maka waktu tidur mereka biasanya lebih berkurang. Mungkin materinya cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya Salsabila Zahra. Saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana sih keterampilan motorik itu muncul pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Talent mengamati bahwa bayi sepanjang tahun pertama mereka menghabisi waktunya dalam hal stereotip ritmik. Artinya, bayi-bayi itu menggerakkan tubuh mereka dengan cara yang berulang, seperti memantul, menggerakkan benda, dan membenturkan lengan mereka naik dan turun. Menurut teori sistem dinamis, perkembangan terjadi dari waktu ke waktu melalui proses mengatur sendiri, di mana anak-anak menggunakan respon indera yang mereka terima ketika mereka mencoba hal yang berbeda untuk mengubah perilaku motorik mereka secara adaptif. Smith dan Talent pada tahun 1993 dan von Holsten pada tahun 2007. Yang pertama adalah refleks. Bayi yang baru lahir tidak semuanya yang tidak berdaya, tetapi ia memiliki refleks dasar. Misalnya, bayi yang baru lahir secara otomatis menahan nafas dan berkontraksi dengan tenggorokan untuk mencegah air keluar. Refleks adalah mekanisme bertahan hidup secara genetik. Bayi merespon adaptif dengan lingkungan sebelum mereka belajar. Refleks rooting dan menghisap adalah contoh penting.
Refleks rooting terjadi ketika pipi bayi dielus atau sisi mulut disentuh. Sebagai respon, bayi memutar kepalanya ke arah sisi yang tersentuh dalam upaya nyata untuk menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Yang kedua adalah keterampilan motorik kasar. Setiap orang tua pasti senang jika perkembangan anaknya sesuai dengan harapan mereka. Pasti semuanya seperti itu. Terutama perkembangan motorik kasar anak. Contohnya seperti anaknya sudah bisa mengangkat kepala, langkah pertama si kecil, dan sudah pandai memindahkan barang. Postur adalah proses yang dinamis yang dihubungkan dengan informasi sensoris di kulit, sendi, dan otot yang memberitahu kita di mana kita berada di ruang angkasa. Dalam organ vestibular di telinga bagian dalam, yang mengatur keseimbangan dan kesetimbangan dan dalam penglihatan dan pendengaran. Talent dan Smith pada tahun 2006. Yang ketiga adalah belajar dan berjalan. Sebuah kesimpulan penting dari penelitian Karen Adolph pada tahun 1997 melibatkan spesifitas belajar. Praktek sangat penting dalam pembelajaran berjalan. Bayi dan balita mengumpulkan banyak sekali pengalaman dengan keseimbangan dan penggerak. Contohnya, rata-rata balita melewati hampir 40 kali lapangan sepak bola dalam sehari dan terjatuh 15 kali per jam. Yang keempat ada olahraga. Olahraga yang menyenangkan merupakan salah satu daya tarik kita untuk menarik perhatian anak-anak supaya mereka tidak bosan dan supaya mereka juga tertarik untuk ikut olahraga. Yang kelima ada kemampuan motorik halus. Motorik halus menggunakan kemampuan otot besar motorik kasar menggunakan kemampuan otot besar, sedangkan motorik halus melibatkan gerakan yang sudah diatur dengan benar. Contohnya seperti menggenggam mainan, menggunakan sendok, mengancingkan kemeja, atau melakukan hal apapun yang berhubungan dengan jari tangan. Hal ini menunjukkan keterampilan motorik halus yang baik. Baik dari paparan materi barusan, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pola pertumbuhan bayi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola cephalocaudal dan pola proximodistal. Pada umumnya, bayi yang baru lahir memiliki panjang sekitar 18-22 inci dan berat sekitar 10 pound, di mana hal tersebut dapat bertambah sebanyak 5-6 ons per minggu. Masa remaja atau masa pubertas biasanya dialami pada usia 13 tahun, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki fase yang berbeda. Anak laki-laki akan memiliki perubahan tinggi badan yang lebih cepat dibandingkan anak perempuan. Saat bayi dilahirkan, maka berat otak bayi tersebut tidak lebih dari 1/8 dari berat tubuhnya, di mana saat bayi tersebut lahir, berat otaknya adalah 25% dari berat akhir masa dewasanya. Pada saat menginjak usia 2 tahun, beratnya bertambah menjadi 75% dari orang dewasa. Kisaran waktu terendah bayi untuk tidur sekitar 10 jam, sedangkan kisaran waktu tertinggi untuk tidur sekitar 21 jam. Untuk batas normalnya, bayi tidur 16-17 jam. Saat menginjak masa anak-anak, maka waktu yang diperlukan untuk tidur sekitar 11-13 jam. Pada saat menginjak masa remaja, waktu tidur akan berkurang menjadi 9 jam. Bayi yang baru lahir memiliki refleks dasar. Refleks adalah mekanisme bertahan hidup secara genetik. Bayi merespon adaptif dengan lingkungan sebelum mereka belajar. Terutama anak mengalami perkembangan motorik, yaitu motorik kasar. Contohnya dari motorik kasar itu adalah anak dapat memindahkan barang-barang yang ada di sekitarnya dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan tangan. Olahraga yang menyenangkan adalah salah satu cara untuk mendorong mereka untuk melatih motorik mereka. Motorik kasar menggunakan kemampuan otot besar, sedangkan motorik halus melibatkan gerakan yang sudah diatur dengan benar. Selanjutnya, bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf dari presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.